Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan kelompok kami. Palu Pistianingrum, Siti Nadia Putri Maharani, Iqbal Hairul Latif, Yuda Pangestu, dan Imelda Leticia Ros. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang Human Resources Procurement. Apa itu Human Resources Procurement? Adalah pengadaan tenaga kerja sesuai yang dibutuhkan oleh perusahaan. Human Resources Procurement juga merupakan usaha untuk memperoleh jenis dan jumlah tenaga kerja yang tepat yang diperlukan untuk mencapai sasaran organisasi. Lalu ada tahapan rekrutmen. Yang pertama, rekrutmen, seleksi, dan yang terakhir penempatan. Rekrutmen adalah proses untuk mencari dan menarik pelamar yang berkemampuan untuk diseleksi menjadi karyawan sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Tujuan rekrutmen yaitu mendapatkan karyawan yang dapat memenuhi jabatan atau posisi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Metode rekrutmen dibagi menjadi dua. Yang pertama, metode internal meliputi penempatan kerja, inventaris keahlian, penawaran pekerjaan, rekomendasi, dan karyawan. Yang kedua, metode eksternal meliputi institusi pendidikan, pengiklanan, lembaga pemerintah, dan swasta. Sumber rekrutmen dibagi menjadi dua, antara lain, pertama, sumber internal, yaitu upaya penarikan pegawai melalui proses mutasi. Sumber eksternal yaitu memperluas bisnisnya, meningkatkan permintaan tenaga kerja. Proses rekrutmen merencanakan kebutuhan karyawan. Hal yang harus dilakukan adalah yang pertama, mengkaji kebutuhan yang mendesak atas karyawan, memutuskan apakah ada pekerjaan yang membutuhkan suatu perubahan, dan yang ketiga, orang seperti apa yang akan direkrut. Mencari dan menarik calon. Mencari sebanyaknya jumlah yang akan diseleksi dan dianggap paling memenuhi untuk mengisi lowongan. Tahap seleksi adalah proses untuk memilih pelamar untuk dijadikan karyawan dan menempatkan mereka pada posisi yang dibutuhkan oleh organisasi atau the right man on the right place at the right time. Tujuan seleksi, menurut Titi Semito, tujuan dari seleksi adalah untuk mendapatkan the right man in the right place. Dalam proses seleksi, perusahaan harus mendapatkan tenaga kerja yang tepat di dalam posisi yang tepat pula. Metode seleksi. Pertama, metode non-ilmiah, yaitu seleksi yang dilaksanakan tidak didasarkan kepada kriteria, standar, atau spesifikasi kebutuhan nyata pekerjaan, tetapi hanya didasarkan kepada perkiraan dan pengalaman saja. Kedua, metode ilmiah, yaitu pengembangan seleksi ilmiah dengan mengadakan analisis cermat tentang unsur-unsur yang akan diseleksi supaya diperoleh karyawan yang kompeten dengan penempatan yang tepat. Komponen seleksi pertama, kuantitas atau tenaga kerja yang dibutuhkan. Kedua, standar kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Ketiga, kualifikasi dari sejumlah calon tenaga kerja. Keempat, serangkaian alat-alat seleksi. Jenis seleksi, pertama seleksi administrasi, berupa surat-surat yang dimiliki pelamar untuk menentukan apakah sesuai dengan persyaratan yang diminta. Seleksi tertulis terdiri dari tes kecerdasan, minat, bakat, kepribadian, dan prestasi. Seleksi non-tulis meliputi wawancara, praktek, dan kesehatan atau medis. Proses seleksi, penerimaan surat lamaran, penyelenggaraan ujian, wawancara seleksi, pengecekan latar belakang pelamar dan surat referensi, evaluasi kesehatan, wawancara oleh manajer, pengenalan pekerjaan, keputusan atas lamaran. Penempatan adalah tindak lanjut dari seleksi, yaitu menempatkan calon karyawan yang diterima atau lulus seleksi pada jabatan atau pekerjaan yang membutuhkannya. Tujuan penempatan adalah untuk menempatkan orang yang tepat dan jabatan yang sesuai dengan minat dan kemampuannya, sehingga sumber daya manusia yang ada menjadi produktif.
Faktor yang dipertimbangkan dalam penempatan. Yang pertama, pendidikan. Yang kedua, pengetahuan kerja. Yang ketiga, keterampilan kerja. Dan yang keempat, pengalaman kerja. Prinsip penempatan kerja yaitu prinsip kemanusiaan, prinsip demokrasi, prinsip the right man on the right place, prinsip equal pay for equal work, prinsip kesatuan arah, prinsip kesatuan tujuan, prinsip kesatuan komando, dan prinsip efisiensi dan produktivitas kerja.